Assalamualaikum. Baru buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya memimpin Eka. Ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran, Bu Aru mau absen dulu ya. Yang tidak berangkat sekolah siapa? Salva kenapa Salva? Ada yang tahu Salva kenapa? Nggak tahu. Selain Salva ada siapa selain Salva? Ais kenapa? Nggak tahu semua? Atau sakit ada yang tahu? Oke. Nah, berarti yang nggak berangkat ada Salva dengan Ais. Kita doakan semoga yang sedang sakit segera diberi kesembuhan. Udah siap belajar? Siap. Sebelum belajar, coba cek lingkungan sekitar kalian. Ada sampah atau enggak? Coba cek ada sampah atau enggak? Ya, yang ada diambil lalu dibuang ke depan ke tong sampah. Langsung dibuang. Anda, terima kasih bisa duduk kembali. Nah, hari ini kita pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Kalian masih ingat kemarin kita belajar apa? Teks berita. Ya, teks berita. Kemarin Bu Aru menyampaikan terkait pengertian dari teks berita. Tapi sebelum masuk ke materi, Bu Aru mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, kalian mampu memahami isi dari teks berita. Nah, itu yang pertama, kalian mampu memahami isinya. Kedua, kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita. Ya, berarti ada dua tujuan pembelajaran pada hari ini. Kalian bisa memahami isi dan kalian bisa memahami unsur-unsur dari teks berita. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya. Minggu kemarin kita belajar tentang pengertian teks berita. Coba, ini ada asesmen diagnostik. Nomor 1, apakah kalian pernah membaca sebuah berita? Yang laki-laki pernah membaca sebuah berita? Nah, yang perempuan? Kalian membaca berita di mana? TV, televisi. Selain televisi di sosmed, di sekolah, atau di koran. Nah, kalian berarti pernah membaca berita semua. Nah, berita yang biasa kalian baca itu berita tentang apa? Tentang bencana alam, bisa banjir atau bisa kecelakaan. Ya, nah itu adalah jenis dari berita. Kemudian yang kedua, apa pengertian dari berita? Mengulas materi kemarin. Ada yang masih
tangan pengertian dari berita. Acungkan tangan nggak apa-apa. Silakan Novia. Boleh. Apa coba? Berita adalah ada yang bisa coba, ada yang bisa enggak? Ya, coba yang keras lagi. Berita itu adalah sebuah informasi yang berisi laporan terkait kejadian atau peristiwa. Ya, berita itu adalah sebuah informasi yang berisi laporan kejadian atau peristiwa. Ya, ingat-ingat ya, itu pengertian dari berita. Itu materi kemarin, masa kalian udah lupa? Nah, coba diingat-ingat lagi. Nah, setelah itu, nomor 3, pernahkah kalian berpikir mengapa berita itu bisa terjadi? Karena yang keras tolong Kak, acungkan tangan. Kenapa berita itu bisa terjadi? Apa Mar? Apa coba? Ayo deh, tahu nggak? Ya, yang keras coba. Itu apa yang keras? Iya betul, karena adanya sebuah peristiwa. Nah itu kenapa berita itu bisa terjadi? Ya karena adanya sebuah peristiwa. Nah ini ada kaitannya dengan materi minggu kemarin dari pengertian teks berita. Nah pada hari ini materi yang akan kita pelajari adalah mengenai tentang mengenai unsur-unsur dari teks berita. Nah, bisa kelihatan? Nah, unsur-unsur dari sebuah teks berita. Berita itu adalah sebuah laporan ya, laporan yang berisi informasi. Nah, dari informasi tersebut tentunya harus mengandung unsur-unsur dari berita tersebut. Nah, yang kalian udah pelajari, unsur-unsurnya itu ada apa, gimana, apa, siapa, mengapa, bagaimana, atau yang bisa kita singkat dengan adik Simba. Ya, itu kita bisa menyingkatnya dengan adik Simba. Apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang pertama, apa itu? Kita akan membahas peristiwa apa yang terjadi. Nah, peristiwa apa yang sedang terjadi? Misalkan kecelakaan, banjir bandang, tanah longsor. Nah, itu termasuk jenis berita. Ya. Kemudian yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Misalkan di desa Pembiaran, di desa Buyayu, di Kabupaten Bogor, misalkan kayak gitu. Itu tempat di mana itu berhubungan dengan tempat. Nah, setelah itu ada siapa? Mohon maaf, ada kapan. Kapan di sini itu menjelaskan waktu. Ya, kapan peristiwa itu terjadi. Ya, misalkan hari Senin atau misalkan malam hari, pagi hari atau siang hari atau sore hari. Nah, itu. Ini berkaitan dengan waktu. Oke, paham? Setelah itu ada siapa yang terlibat di peristiwa itu, siapa yang terlibat di berita itu. Nah, biasanya ini merujuk pada korban atau pada orang yang ada di berita itu. Contoh berita tentang banjir, siapa yang terdampak di banjir tersebut? Misalkan warga RT 6. Nah, itu berarti orang yang terdampaknya. Paham? Nah, setelah itu ada mengapa. Jam kelima telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-6. Nah, mengapa? Mengapa itu menjelaskan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Kalau mengapa pasti jawabannya adalah karena. Ya, misalkan banjir terjadi karena ada luapan air sungai, atau banjir terjadi karena ada sifat atau sikap manusia yang membuang sampah seenaknya atau sembarangan. Itu maksudnya ke mengapa.
si A menyalip bus misalkan kayak gitu, atau si B mendahului tronton atau yang lain sebagainya gitu. Paham? Nah, yang terakhir bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Ya, ini ada kaitannya dengan yang mengapa, atau di bagaimana itu lebih ke ada korban atau enggak sih gitu. Ada yang terdampak atau enggak sih kayak gitu. Ya, kalau misalkan ada yang terdampak, ada korban, nanti masukinnya ke bagaimana. Misal ada kecelakaan, bagaimana proses terjadinya. Itu kecelakaan terjadi karena si A menyalip kemudian tewas di tempat kayak gitu. Ya, paham? Nah, itu masuknya ke bagaimana. Lanjut. Nah, ini ada contoh teks berita. Kalian bisa baca? Nah, telah terjadi kecelakaan maut yang menewaskan 2 orang pengendara motor. Kecelakaan ini terjadi di tempatnya jalan Yamin di TV ini. Menurut saksi mata ini, kecelakaan ini berawal dari sebuah sepeda motor yang menyalip sebuah mobil truk yang ada di depannya. Namun naas dari arah berlawanan sebuah mobil bus yang berada kecepatan tinggi. Akhirnya kecelakaan tidak dapat diketahui korban dan tewas di tempat ya. Nah, ini adalah contoh teks berita mengenai kecelakaan maut. Nah, di dalam teks berita ini yang dipaparkan itu sudah mengandung unsur adiksi tadi, ya, unsur dari teks berita itu. Nah, kita bahas analisisnya. Kita coba buka. Nah, adiksi apa? Apa yang terjadi? Berita apa yang ada di sini? Berita tentang kecelakaan, tentang kecelakaan maut. Setelah itu, di mana peristiwa itu terjadi? Ya, ini di Jalan M Yamin Bukit Tinggi. Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Pada 7 Juli 2022. Ya, pada Sabtu 7 Juli 2022. Dan yang keempat itu, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Siapa yang terlibat? Nah, siapa itu merujuk ke orang ya? Ini yaitu inisial dari orang atau dari korbannya. Tuh, paham? Nah, setelah itu ada mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, ini mengapa? Pasti jawabannya adalah karena. Ya. Dan yang terakhir, bagaimana proses terjadinya itu? Kenapa ada kaitannya dengan mengapa? Ya, bagaimana ini ada kaitannya dengan mengapa? Sehingga di bagaimana itu jawabannya adalah tewas di tempat. Ya. Atau enggak, kenapa ini bisa meninggal? Tuh. Ya, paham? Nah, ini adalah analisis kita mengenai unsur teks berita menggunakan adiksi. Ya. Paham? Oke. Nah, setelah ini Bu Arum akan bagi kalian ke kelompok, kerja kelompok. Ini yang berangkat berapa? 20. Bu Arum bagi 4 kelompok ya. Langsung Bu Arum tunjuk aja atau boleh kalian yang bagi ya. Kalian yang bagi. Jangan deh Bu Arum aja yang tunjuk ya, langsung. Nah, ini nanti kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Sesuai jadwal tiket masing-masing. Ya, oke. Nah, di sini Bu Arum akan membagi LKPD. Di belakang, Nah, dari kerja kelompok itu nanti kalian coba analisis satu berita menggunakan unsur adiksi. Kerja kelompok loh ya, harus kerja semua. Boleh menghadap ke belakang.
dikerjakan secara bersama. Ya, kerja kelompok ya. Nah, ayo Ropa coba tekan Roymi. Ini maju lagi. Mama, ini maju lagi apa? Masuk apa? Kenapa? Semut itu kecil, gajah itu besar. Ya, pakai gerakan tangan ya. Bisa? Bisa didengerin? Bisa. Yuk, semut itu kecil, gajah itu besar. Gajah itu besar, semut itu kecil. Diingat-ingat itu. Nah, sekarang baru tambahin. Cacing itu pendek, ular itu panjang. Pakai gerakan, Ya, cacing itu pendek, ular itu panjang.
Sini lagi Bapak. Maju lagi sini. Nah, yuk sini ke sini. Laki-lakinya di sini. Sasarannya Reva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompok kerja kelompok kami. Nomor 1, apa judul dari tes berita di atas? Banjir yang melanda 15 kecamatan di Aceh Tenggara berangsur surut. Nomor 2, temukan unsur-unsur dari teks berita di atas. Apa? Banjir. Di mana kejadiannya? Aceh Tenggara. Kapan? Senin 15 November. Siapa warga di 15 kecamatan? Ada 1804. Kakak 2 warga alami. 5 unit rumah rusak berat. Mengapa meluapnya beberapa sungai? Bagaimana meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan menghadapi bencana? Teks berita di atas membahas mengenai apa? Membahas tentang berita banjir yang telah melanda 15 kecamatan di Aceh Tenggara yang mulai berangsur surut. Dan oke, tepuk tangan dulu buat lo semua. Nah, setelah kelompok 1 kita ada kelompok 2, setelah itu kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita belajar apa tadi? Teks berita yang mencakup apa aja? Ya, kurang dong. Kita membahas mengenai unsur. Ya, unsur-unsur dari teks berita. Coba ada yang tahu tadi unsur-unsur dari teks berita itu apa aja? Coba ada yang tahu nggak? Ya, ngacu dulu. Gak apa-apa. Yuk, Afia, yang keras. Ya, jadi kita telah belajar mengenai unsur dari teks berita. Terus dari pengertian teks berita ada yang masih ingat nggak tadi? Tadi kita juga menyinggung teks berita loh, pengertiannya. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Lupa semua? Ada yang masih ingat? Teks yang memberikan Informasi tentang sebuah teks yang memberikan informasi tentang sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, itu untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan membahas mengenai struktur dari teks berita. Nanti kalian di rumah coba baca-baca di buku tulis kalian atau di buku paket itu mengenai dengan struktur teks berita. Ya, sebelum gua tutup ada pertanyaan? Ada? Oke, paham? Dan gua akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.